datang, udah nyampe Barubung nih. Tanpa ada sosialisasi dengan KBU pun di bawah, ternyata turun alat berat waktu itu. Oh, ini bahaya. Termal ini kan ada zat kimia yang pastinya akan ditimbulkan. Pemukiman warga itu kan sangat dekat sekali. Mulai datang, udah nyampe Barubung nih. Udah datang nih, dikawal ketat oleh... Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten berlanjut. Izin eksplorasi bagi PT Sintesa Banten Geothermal telah diperpanjang. Warga desa tidak setuju. Mereka menghadang alat berat perusahaan. Ada konflik yang terjadi sejak awal. Yuk mendingan balik lagi aja lah Pak, demi apa namanya, kemaslahatan. Selama 2 tahun, proyek panas bumi itu sempat terhenti. Warga menjaga desa mereka agar proyek itu tidak berlanjut. Namun setelah izin perpanjangan proyek keluar, warga kembali turun ke jalan. Warga menghadang rombongan perusahaan dengan alat berat yang hendak menuju ke lokasi. Personil TNI yang mengawal pun tak bisa berbuat banyak. Kasihan Pak, penyakit malam dan masalah provokasi. Hati-hati jangan rusak, woi. Awas, bro, kan sudah lama. Dari sejak awal ada galian ini ya, jalanan tuh jadi becek, jadi kotor, banyak kecelakaan sekali di sini, terutama di tempat ini ya. Nah, kalau nggak percaya silahkan tanya, karena di situ banyak kecelakaan, beberapa kali kecelakaan. Terus banjir, waktu itu banjir juga. Jadi kita itu dari situ tuh tergerak. Sangat ketakutan sekali, apalagi ke depannya kalau ada pembangunan, baru segini aja udah dampaknya itu seperti itu, yang terutama kecelakaan sama banjirnya itu. Hampir separuh dari kampung ini tuh udah sumur-sumurnya udah nggak bisa dipakai, udah keruh dan kering. Situasi kian panas saat rombongan alat berat masih bertahan. Warga terus mengepung, menolak kedatangan pihak perusahaan dan meminta mereka untuk kembali. Awas, ada provokasi. Melihat jumlah massa yang terus bertambah, rombongan perusahaan kemudian mundur dan memutuskan untuk kembali. Satu persatu kendaraan meninggalkan lokasi. Jika dipaksakan, mungkin terjadi kondisi yang sama-sama tidak menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya dengan berdialog masyarakat meminta secara sadar bahwa perusahaan untuk kembali ke tempatnya. Tetapi kami cenderung selektif memilih pembangunan yang ramah lingkungan, yang sesuai kultur, ekologi, demografi, ekonomi, dan sosiologi masyarakatnya. Oke, karena ini gunung ya Pak ya? Betul, dan posisi tanahnya labil, mudah terjadi gempa, longsor, dan sebagainya. Juga kekeringan. Yang paling fatal itu kan kekeringan. Hingga malam hari, warga masih berjaga-jaga di lokasi. Warga menuding, jika proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi itu dilanjutkan, wargalah yang akan menanggung kerusakan alam. Namun Kementerian ESDM menepis tudingan warga.
Tapi yang dapat saya pastikan bahwa semua lokasi pembangkit panas bumi ini sudah di-studi, termasuk dampak bahaya kegempaannya dan bahaya geologinya, bahwa semua ini dipastikan ini aman, tidak terpengaruh dari potensi bencana geologi yang ada di daerah situ. Ini salah satu contoh dan bukti bahwa panas bumi itu juga tidak mengganggu tidak menimbulkan dampak-dampak seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat tadi. Panas bumi ini memanfaatkan air atau energi panas yang ada di kedalaman 2.500 meter ya. Berbeda dengan air yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari yang mungkin hanya di kedalaman 100 sampai 150 meter. Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Padarincang, Serang, Banten terus tersendat. Warga ngotot menolak proyek panas bumi itu. Penyebabnya, proses eksplorasi yang tidak transparan hingga merusak lahan pertanian warga. Konflik panas bumi di Padarincang, Serang, Banten sebenarnya terjadi sejak tahun 2016 lalu. Ada komunikasi yang tak lancar antara pihak perusahaan pembangkit listrik dengan warga sekitar. 2016 tanpa diketahui dan tanpa ada sosialisasi dengan Kabib pun di bawah, ternyata turun alat berat waktu itu. Datanglah beberapa masyarakat kepada dalam arti mengajak untuk bermusyawarah dan dimusyawarahkan waktu itu. Dan diketahuilah ini adalah PLTB, waktu itu katanya gas bumi. Tetapi ketika diketahui oleh masyarakat, karena sekarang zaman HP juga mereka pada nyari-nyari, ketemulah seperti di mata loko, oh ini bahaya. Kami tanyakan juga kepada kepala desa, beliau berkata saya tidak tahu menahu, dia bilang kan begitu. Sejak itu, warga tak berhenti berjuang agar proyek geotermal tak dilanjutkan. Mulai dari melakukan pertemuan dengan instansi terkait, hingga jalan kaki dari Banten ke Jakarta demi menghentikan proyek panas bumi itu. Sejak proyek geotermal dimulai, kehidupan warga penuh dengan kekhawatiran. Ada ulah premanisme yang mengintimidasi warga. Orang-orang preman kami dibentrokan waktu itu dan sering terjadi akan terjadi gontokan-gontok, tetapi alhamdulillah waktu itu masih dalam keadaan selamat lah gitu. Wahyu menilai proses eksplorasi berjalan tidak transparan dan memaksa. Dia datang dengan proyek besar, kemudian memaksa ke masyarakat, tidak ada memberikan informasi, tiba-tiba datang mengambil lahan masyarakat tanpa permisi, kemudian juga tanpa memberitahu ke masyarakat, tiba-tiba datang mengebor gitu ya. Proses-prosesnya masih seperti itu, kemudian juga dia datang bawa dikawal dengan aparat.
untuk penampungan air biasanya untuk di dalam proyekan geotermal. Nah, ini yang akan menjadi bahan baku sumber pertama air, kebutuhan utama dalam proyek geotermal itu sendiri. Nah, artinya penampungan air ini yang akan menjadi bahan utama karena secara teknisnya atau secara operasionalnya itu membutuhkan 70% lebih bahan baku air dalam eksplorasi kebutuhan geotermal itu. Dilihat dari udara, lokasi proyek panas bumi milik PT Sintesa Banten Geothermal ini berada tepat di atas Gunung Prakasak dan dikelilingi hutan. Walhi menilai ada potensi zat kimia yang muncul di balik proyek ini jika diteruskan. Ya, ini yang bakalan kemungkinannya sih yang dijadiin titik pengobrolan atau eksplorasi dari energi panas bumi itu sendiri, seperti itu. Kalau di dalam master plan proyekan geothermal itu bisa lebih dari 3.000 meter kedalamannya untuk menemukan sumber energi itu sendiri. Thermal ini kan ada zat kimia yang pastinya akan ditimbulkan. Nah, kalau kita melihat dari pemukiman warga itu kan sangat dekat sekali. Itu kurang lebih bisa sampai kurang dari 5 km lah jaraknya. Kalau diambil garis lurus itu sekitar 2-3 kiloan lah. Kementerian ESDM menyebut alat berat yang sekarang ada di Padarincang hanyalah sementara. Dia beroperasi, pembangkit ini selesai dibangun, tentunya tidak ada lagi lalu lintas alat-alat berat yang begitu tinggi, mobilisasi orang-orang, termasuk juga mungkin kebisingan yang agak meningkat ketika di proses konstruksi. Panas bumi adalah energi bersih yang ada di Indonesia. Penggunaannya telah dilakukan lebih dari 30 tahun. Berada di wilayah cincin api, Indonesia menjadi negeri dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia. 40% total panas bumi dunia berada di Indonesia. Namun pengelolaan panas bumi itu selalu memunculkan konflik dengan masyarakat sekitar. Ini adalah gambaran lokasi titik-titik potensi panas bumi Indonesia. Saat ini total ada sekitar 351 titik potensi. Dari 351 ini yang sudah beroperasi menjadi pembangkit panas bumi ada 14 lokasi. Di turbin inilah uap panas dikonversi menjadi energi listrik. Listrik kemudian mengalir ke generator untuk dikirim ke perusahaan listrik negara atau PLN. Proses ini sama sekali tidak mengeluarkan emisi, alias 100% energi bersih. Lalu bagaimana kondisi warga desa sekitar panas bumi
Ini adalah Desa Sugih Mukti. Desa di mana PLTP Geodipa Energi Patuha beroperasi. Di desa ini, kami melihat warga masih bertani seperti biasa. Padahal Panas Bumi Patuha telah beroperasi selama 6 tahun. Pemantauan kita dan yang saya rasakan dulu, saya sebagai petani, nggak ada sih yang terasa dampak negatif dari hadirnya panas bumi ini ya. Karena sampai detik ini pun kita masih jadi seorang petani. Tanaman masih subur, air masih banyak. Kalau hal yang memang merasa secara iklim perubahan, nggak ada yang berubah. Kalau sayuran boleh dicek sendiri kan, itu kelihatan nyata sekarang. Detik ini sudah beroperasi berapa tahun tuh Geodipa, kita juga nggak terlalu tahu karena saya menjabat baru 1 tahun ya. Ya 5 tahun ke belakang ya sama seperti ini. Jadi nggak ada, belum kita temukan konflik. Kalaupun ada konflik, ya itu konflik bukan karena konflik antar perusahaan atau kecemburuan ataupun ketidaknyamanan. Ya paling pengharapan warga lah, pingin kerja gitu kan, masuk di perusahaan ini ya. Makanya saya ngomongin ke perusahaan. Bagi Geodipa Energi, perusahaannya hanya menjalankan aturan pemerintah terkait tanggung jawab lingkungan atau AMDAL. Geodipa hanya menggunakan sedikit lahan untuk memanfaatkan energi panas bumi. Pengembangan yang diharapkan tidak mencemari lingkungan, pengembangan yang betul-betul harus berkelanjutan, ya, sesuai dengan judulnya adalah energi terbarukan, dapat terlaksana. Itu hanya memerlukan 0,1 sampai 0,5, tergantung dari lapangannya, hektar fotovoltaik. 1 megawatt itu memerlukan tanah sekitar 1,2 hektar. Artinya apa? Artinya pemanfaatan panas bumi tidak memakan lahan. Nah, lahan yang ada, yang disalurkan pipa tadi, dia sesuai juga dengan AMDAL. Hingga kini, Geodipa Energi terus membangun komunikasi, mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena panas bumi adalah barang baru bagi masyarakat Indonesia. Kita harus memberikan sosialisasi masyarakat kita. Saya yakin kalau dilakukan dengan baik ya, memang ini harus perjuangan yang luar biasa. Tidak hanya semalam 2 malam. Ya, ini betul-betul taruhlah orang di sana. Ya, orang yang betul-betul harus bisa mensosialisasi, negosiasi dengan mereka. Negosiasi sama mereka apa sih yang dikhawatirkan? Ya, kenapa harga mati tidak boleh dilakukan? Kenapa? Kasihan Pak, penyakit malam masih masyarakat terprovokasi. Hati-hati jangan rusak, woi. Awas, sudah lama.